Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fadli Yogan Rizky, NIM saya 2105 4151 4405. Saya dari Prodi D3 Tata Boga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ayu Oktaviani, NIM 210536615256 dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nobel Badri Dija. Saya dari program studi S1 Teknik Elektro. NIM saya 210536615264. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari program studi D3 Tata Boga. NIM saya yaitu 210541514418. Halo, nama saya Muhammad Wafif Fadil Afif dengan NIM 210536615263 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Kami dari kelompok 6 Offering E31. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas jurnal tentang konsep dasar pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Dosen pengampu kami adalah Bapak Muhammad Rizal. Dipersilakan untuk yang dapat bagian pertama. Oke, aku izin share screen ya. Monggo. Sudah kelihatan belum? Sudah. Jadi di sini aku ngeresum. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu kemajuan dan perkembangan pendidikan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perubahan moral, etika, dan norma anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan formal, informal, dan non-formal. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berperan pada norma-norma tak bisa dilepaskan dari pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Oleh sebab itu, norma-norma yang mempunyai daya ikat di masyarakat bersumber dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai agama. Nah, yang terkandung dalam ajaran agama. Dengan berperan kepada norma-norma, orang menyadari perlu menjaga perasaan dan memperhatikan kepentingan orang lain. Mengingat pentingnya arti dari peran agama bagi kehidupan seseorang maupun bermasyarakat, maka dalam pasal 3 UU nomor 29 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, serta berilmu. Norma adalah suatu aturan, tatanan, atau sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam interaksi hidup. Dalam interaksi hidup antar manusia dengan Allah. Manusia sesama manusia, manusia dengan hewan, dengan malaikat, dengan jin, dan juga dengan alam sekitarnya. Dan pendidikan Islam dalam proses pembimbingan terhadap mengajarkan, melatih, mengasuh, mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Setelah itu, tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah merupakan masalah sentral dalam pendidikan. Oleh karena itu, perumusan tujuan dengan tegas dan jelas menjadi inti dari seluruh pemikiran pedagogi dan perenungan filosofi konsep dasar pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian manusia, yaitu membentuk rohani atau jiwa. Pendidik yang diberikan kepada anak didik harus mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Nah, dari tujuan pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Sekian materi yang saya resum. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya. Bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Boleh izin share screen nggak? Udah kelihatan belum? Halo, apakah sudah terlihat? Sudah. Udah.
Oke, saya akan melanjutkan resume dari Feby. Dijelaskan juga menurut Ahmad Amin bahwasanya tujuan pendidikan perilaku bukan hanya mengetahui pandangan atau teori. Bahkan setengah dari tujuan itu adalah mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan dan memberi kemanfaatan kepada sesama manusia. Maka etika itu adalah mendorong kehendak agar berbuat baik, akan tetapi ia tidak selalu berhasil kalau tidak ditaati oleh kesucian manusia. Pentingnya peningkatan perilaku baik pada siswa, karena salah satu faktor penyebab kegagalan pendidikan Islam selama ini, karena peserta didik banyak yang kurang tahu atau masih rendah akhlaknya. Hal ini karena kegagalan dalam menanamkan moral, etika, norma, dan membina perilaku baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya konflik dan kekerasan lainnya merupakan cermin ketidakberdayaan sistem pendidikan di negeri ini. Ketidakberdayaan sistem pendidikan di Indonesia selama ini hanya menekankan kepada proses transformasi pengetahuan saja, belum pada proses transformasi nilai-nilai luhur moral, etika, dan norma yang merupakan ajaran agama kepada siswa untuk membimbingnya agar menjadi manusia yang berkarakter dan berperilaku mulia. Tentu saja hal ini tidak lepas dari metode guru dalam mendidik peserta didik. Ketidakpahaman siswa terhadap pendidikan agama Islam dikarenakan guru yang menyampaikan materi pembelajaran tidak memakai strategi atau metode tepat guna atau kondisional, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal. Lain halnya apabila dalam pengajaran guru memakai strategi atau metode tepat guna dalam menyampaikan materi, bisa dipastikan siswa akan lebih bisa mengerti, memahami, dan diharapkan mampu mengamalkan. Secara keseluruhan, pendidikan di sekolah kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling kompleks. Perbaikan perilaku merupakan suatu misi yang paling utama yang harus dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Strategi merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, terlebih terkait erat dengan proses pembinaan akhlakul karimah peserta didik. Pada setiap lembaga pendidikan baik yang bersifat formal, informal, atau non-formal, pastilah mempunyai komitmen yang kuat terhadap usaha untuk pembinaan akhlakul karimah peserta didik. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi karena pembinaan setiap lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk membina akhlakul karimah pada siswanya. Tentunya memiliki strategi atau cara tersendiri dalam proses pembinaannya. Tugas seorang guru memang berat dan banyak, akan tetapi semua tugas guru itu akan dikatakan berhasil apabila ada perubahan sikap, perilaku, dan perbuatan peserta didik ke arah yang lebih baik. Karena jika Islam baik dan berhasil akan berdampak pada sikap kerendahan hati dan perilaku yang baik, berakhlak baik terhadap Allah SWT, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan. Jika ini semua kita perhatikan, maka tidak akan terjadi kerusakan alam dan tatanan kehidupan sebagai firman Allah SWT, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari atau akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dengan demikian, tugas guru di sekolah adalah mendidik peserta didiknya, membina akhlak peserta didik dengan memberikan keteladanan agar peserta didik mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seorang guru harus mampu berupaya menggunakan beberapa strategi dalam pembinaan moral, etika, norma siswa, baik itu strategi dalam penyampaian materi, pengajaran pendidikan Islam, dengan menggunakan strategi atau metode tentang kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam membina perilaku siswa. Strategi yang harus dilakukan oleh guru dalam pembinaan mental, spiritual, etika, norma, peserta didik, selain menggunakan metode dalam penyampaian materi juga harus ditunjang dengan adanya keteladanan dalam pembiasaan tentang sikap perilaku yang baik. Pembinaan tersebut akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan dan sudah menjadi tugas guru baik memberikan keteladanan atau contoh yang baik dan membiasakan bersikap baik pula. B. Metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research.
Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan sumber data, kumpulan dokumen dalam wujud bahan tertulis seperti kitab suci, buku, majalah, jurnal, surat kabar, film, video, atau aneka informasi yang bersumber dari internet. B. Pendekatan penelitian. Dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia, metode dikatakan sebagai cara sistematis dan terpikir secara baik untuk mencapai tujuan. Metode analisis kritis bertujuan untuk mengkaji gagasan primer mengenai suatu ruang lingkup permasalahan yang diperkaya oleh gagasan sekunder yang relevan. Adapun fokus penulisan analitis kritis adalah mendeskripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan primer yang selanjutnya dikonfrontasikan dengan gagasan primer yang lain. Melihat banyaknya metode yang dipakai dalam pengkajian suatu ilmu, maka penulis hanya akan menggunakan beberapa metode yang relevan dengan pembahasan, antara lain metode deduksi. Pengertian dari metode deduksi ialah cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menuju hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua adalah metode komparasi. Komparasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu compare, yang artinya membandingkan. Sekian resum dari saya, terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan selanjutnya. Selanjutnya adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah memaparkan keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh untuk dibahaskan secara rinci. Lalu yang C adalah sumber data. Dalam metode ini, penulis akan mengambil data dari kumpulan dokumen dalam wujud bahan tertulis, kitab suci Al-Quran, kitab Al-Hadis, buku-buku majalah, jurnal, surat film, video, artikel, dan aneka informasi dari internet. Lalu yang D adalah metode analisis data. Metode analisis data ini merupakan cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian yang diinginkannya. Dan yang E adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini dikerjakan agar bisa mendapatkan hasil sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. Secara definitif, analisis data ini merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar. Berikut adalah tahapan yang harus dilakukan oleh seorang penelitian dalam melaksanakan analisis data, yaitu yang pertama adalah meringkas data, menemukan atau membuat berbagai pola, tema, dan topik yang akan dibahas, mengembangkan sumber atau data, menguraikan data atau mengungkapkan data seadanya, menggunakan pendekatan berpikir sebagai ketajaman analisis, dan yang terakhir yaitu menghindari bias data. Dengan menggunakan analisis data yang mencakup prosedur ilmiah berupa objektivitas sistematis dan generalisasi, maka arah pembahasan tesis ini dapat diinterpretasikan untuk menganalisis buku sebagai landasan teoritis dan dapat dikaitkan dengan masalah-masalah pendidikan yang masih aktual untuk dibahas, yang selanjutnya dipaparkan secara objektif dan sistematis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Saya akan melanjutkan dari presentasi dari Hanifah, yaitu beberapa metode pembelajaran, yaitu metode Kisos, metode Amsal, metode Uswah, metode pembiasaan, metode Ibrah, dan Mu'izoh, metode Targhib wa Tarhib. Nah, itu ada 7 metode dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Nah, yang ketujuh, metode targhib dan watahrib. Targhib ialah janji kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai dengan bujukan. Tarhib ialah ancaman karena dosa yang dilakukan. Targhib dan tarhib bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah. Akan tetapi, keduanya mempunyai titik tekan yang berbeda. Targhib agar melakukan kebaikan yang diperintah Allah, sedangkan tarhib agar menjauhi perbuatan jelek yang dilarang oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah ditegaskan bahwa kenabian Muhammad Rasulullah adalah
menyempurnakan akhlak. Ini berarti telah ada benih akhlak pada masing-masing manusia, tinggal bagaimana lingkungan pendidikan dapat mengoptimalkan benih-benih tersebut. Merujuk pada teori-teori tersebut, pendidikan karakter berdiri di atas dua pijakan. Yang pertama, keyakinan pada diri manusia telah terdapat benih-benih karakter dan alat pertimbangan untuk menentukan tindakan kebaikan. Namun, seperti sebuah benih, ia belum menjadi apa-apa. Nah, ia harus dibantu untuk ditumbuh kembangkan. Dan yang kedua adalah pendidikan berlangsung sebagai upaya pengenalan kembali sekaligus menginformasikan apa saja yang telah dikenal dalam aktualisasi tersebut. Nah, agar implementasi ini pembelajaran nilai karakter dapat berhasil dengan baik, selain penerapan metode-metode di atas, juga dibutuhkan peran orang tua yang benar-benar menjadi pasangan yang berkomitmen tinggi dalam proses belajar anak-anak mereka. Orang-orang tua ini adalah pendidik di rumah, lalu komunitas atau masyarakat di sekitar memiliki peranan penting juga dalam pembentukan karakter si anak. Nah, langsung aja ke diskusi yang tentang topik yang barusan. Aku dulu atau gimana? Atau ada yang mau lain? Langsung aja. Mulainya. Nah, tadi kan aku bahas tentang norma gitu kan. Menurut kalian, contoh dari norma-norma agama itu apa aja sih? Bersikap jujur pokoknya. Rajin beribadah. Mencegah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang nggak sih sama agama? Terus tidak menghina. Yang paling jelas ya tidak membunuh atau melukai orang lain, itu juga. Memfitnah sih juga kan masuk. Iya, masuk. Itu aja sih yang aku mau tanyain. Mungkin yang lain? Aku aja deh. Tadi kan aku kan nyinggung soal peranan pendidik dalam tumbuh kembang anak-anak ya. Nah, misal ada salah satu teman kalian yang nyeleneh, kayak sifatnya tuh tidak mencerminkan norma-norma agama gitu. Terus itu kan bisa aja dampak dari pendidik dia. Makanya dia tumbuh seperti itu. Nah, kalian kalau jadi temennya bakalan gimana sih? Nasehatin dulu nggak sih? Jadi jawab ya. Kalau menurut aku, kita kan sebagai teman nih harus bantu sesama teman kan. Nah, mungkin sebisa mungkin kita nasihatin, terus sambil main, sambil kita ajak ke hal-hal yang positif gitu. Nah iya, kayak sambil aku juga nambahin ya. Nah sambil ngasih tahu itu tuh kayak sambil bilang ke dia kalau yang dia lakuin itu salah gitu loh. Terus kayak apa aja sih sanksinya nanti yang dia bakal dapetin di sana gitu. Kalau dia tetap ngelakuin itu gitu aja sih. Kalau tambahan dari aku. Jadi intinya kita sama-sama berjalan ke arah yang lebih baik gitu ya. Maksudnya kita kan sama-sama belajar juga nggak sih? Iya benar. Benar. Iya. Ada yang mau nanya lagi? Kalau dari aku sendiri sih udah ya. Karena di materinya juga udah lumayan jelas. Ya udah, kalau gitu kita tutup aja kali ya. Boleh deh ditutup sama Mas Fadli. Oke, kalau emang udah cukup jelas, kita akhiri aja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.